Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi teruntuk khusus kelompok 1. Nah, di sini saya dan teman-teman membuat koneksi database menggunakan Visual Studio 2012. Dan berikut contohnya. Nah, pertama-tama kita membuka Visual Studio 2012 dan kita akan membuat project baru, dan ini kita new project. Lalu di sini saya menamakan project ini dengan judul database sekolahan, database sekolah. Oke. Baik, nah ini saya sudah menamainya. Lalu kita masuk ke dalam, kita tunggu loadingnya. Kita sudah masuk ke dalam ruang kerja atau lembaran. Pertama-tama kita akan membuat modul terlebih dahulu supaya kita bisa mengoneksikannya ke database dan semua tool-tool yang ada di sini. Ikuti saja. Nah, selanjutnya ini ke add reference. Add reference ini sangat penting ya, untuk yang bisa kita itu punya database MySQL, dan ini tuh harus diaktifkan supaya nanti tidak terjadinya error. Nah, ini ada aplikasinya tersendiri. Nanti saya tunjukkan ya aplikasinya. Dan di sini saya butuh tool button. Nah, ini terusnya button lah. Kita ganti nama buttonnya, teksnya itu diganti cek koneksi. Cek koneksi. Lalu saya itu butuh label. Ini untuk namanya ya, label. Nah, label. Karena ini label itu untuk pencarian, guys. Saya itu membutuhkan nih pencarian. Nah, ini di teksnya labelnya bisa diganti pencarian. Nah, lalu saya membutuhkan lagi tool textbox. Nah, fungsi textbox ini nanti untuk mengetik pencarian. Supaya bisa mengetik, ikuti saja langkah-langkahnya ya. Ada codingannya nanti di step selanjutnya. Lalu saya butuh grid view untuk menaruh data. Nah, di sini sangat penting ya. Checklistnya dihilanginya enable editing, enable editing, enable delete link, itu di centangnya itu dihapus supaya tidak ada row yang kosong di bawahnya. Nah, lalu ya sudah. Nah, lalu kita ini masuk ke codingan. Nah, ini kita rapi-rapikan dulu supaya mudah dibaca. Lalu kita ke modul ini supaya tool-tool ini bisa terpanggil, dan ini langkah-langkahnya. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu im. Nah, ini codingan supaya aplikasi atau database di MySQL ini terpanggil ya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kita ketikkan MySQL titik .data .myclean. Nah, ini kemudian kita pilih public ini untuk semua subnya itu terpanggil atau public. Kita membuat, ikuti saja langkah-langkahnya ini. Koneksi as new. Kita ketikkan MySQL. Dan cara mengetik codingan ini tidak manual ya, harus otomatis. Kalau meminimalisir terjadinya kesalahan data atau kesalahan codingan. Nah, bisa dilihat ini sudah ada teks-teksnya, kita tinggal pas saja. Nah, MySQL. Kita bikin variabel DA dan TA. Ini cuma variabel saja. Misalnya kalian mau membuat DA atau Z atau apa itu bisa. Yang penting seperti MySQL connection, MySQL adapternya itu harus ada dan terhubung ke ini akan nantinya terhubung ke database ya, supaya tidak terjadi error. Kita bikin sub yang namanya koneksi database, ketikkan. Nah, ini kita MSGbox itu untuk memanggil toolnya atau di dalam toolnya. Nah, kita sudah memiliki shuffle.
kita punya database sekolahan. Nah, ini ketika ingin memanggil itu harus klik ini 2 kali, di cek koneksi 2 kali. Nah, ini kodenya. Nah, untuk memanggil itu harus kita call koneksi database yang tadi sudah dibuat di modul, kita panggil, lalu kemudian kita cek start apakah berhasil. Nah, kita coba ya. Nah, di sini berhasil ya, kita klik koneksi, akan muncul berhasil terkoneksi seperti yang kita buat di modul tadi. Lalu kita itu akan membuat data grid view yang ada di, atau tabel-tabel yang ada di database atau database olahan yang saya buat ini. Nah, berikut ya codingannya. Kita grid view data, lalu kita panggil variabelnya DA sama dengan new mysql data.mysql client .mysql data adapter. Lalu kita akan menampilkan tabel yang ada di database atau di MySQL. Nah, kita menggunakan select bintang from tabel saya itu punya tabel guru di database. Nah, saya akan panggil tabelnya, nah nama tabelnya tb guru, nah koma koneksi. Nah, gitu Pak. tb variabelnya sama dengan new data tabel. Nah, ini akan memanggil tabel yang ada di aplikasi MySQL. Kita akan membuatnya agar bisa terpanggil di tabel atau di grid view di Visual Studio ini. Caranya seperti ini. Data grid. Karena yang tadi namanya data grid view 1, nah saya mengertinya data grid view 1. Nah, karena yang tadi toolsnya itu namanya data di grid view 1. Nah, ini. Ketika sudah seperti ini, lalu kita coba ya. Kita akan memanggil datanya dengan call view data. Nah, ini kita start dulu, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, kita klik koneksi, cek koneksi. Nah, di sini sudah terpanggil ya datanya atau tabel-tabelnya. Tetapi di sini saya tidak bisa melakukan pencarian karena belum ada codingannya ya. Nah, kita akan membuat codingan untuk pencarian. Nah, di text box ini kita klik 2 kali, lalu nah muncul seperti ini, kita lakukan coding seperti ini. Kita panggil variabelnya DA sama dengan new MySQL seperti ini, mysql.data.mysql clean.mysql adapter. Ini otomatis dari aplikasi. Nah, di sini harus memperhatikan titik, koma atau tanda petik dan lainnya. Di sini ketika ingin memanggil atau bisa melakukan pencarian, kita klik select titik maksudnya bintang from, kita panggil tb guru where id guru like petik 1% dan petik 2. Dan tadi itu kan toolnya text box. Nah, kita namakan text box 1. Nah, harus diperhatikan petik persen atau ini rumusnya agar bisa melakukan pencarian, agar bisa text box ini bisa terketik untuk melakukan misalnya mencari guru namanya siapa, Yuli atau siapa, bisa terpanggil di dalam tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalian harus perhatikan codingannya seperti ini. Bisa dicontoh saja ya. DATB harus dimasukkan lagi seperti yang di atas. TP new tabel agar tabel terpanggil. Perhatikan titik koma titik semuanya harus tepat dan jelas. Perhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba memanggilnya. Lalu kurang data grid view 1. Kita data source dan sama dengan TP. Nah, kemudian kita start, kita coba terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, bisa kalian lihat, misalnya kita cari ID gurunya itu 10. Nah, di situ muncul. Nah, kita sudah membuat ya pencariannya. Nah, lalu kita akan mewarnai row atau kolomnya. Kita kan belum bisa mencari alamat nih, misal Duku Pegujengan. Nah, kita tidak bisa pencarinya. Nah, lalu kita akan mengkodingnya kembali lagi. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kita harus ketik cell formatting agar bisa mencari pencarian yang lebih dari 3. Misalnya
Pak Sutarso dan siap dan orangnya sini bisa kalian cari di textbook tadi. Nah, kita ketikkan, dan saya juga di sini membuat row-nya itu berwarna. Saya di sini membuat row warna red dan pink, dan ini hasil codingannya. Uh, if pakai menggunakan if titik row index mode 2 sama dengan 0, dan titik cell style. Nah, ini style colornya warnanya saya di sini memasukkan red, dan kemudian di bawahnya lagi saya ganjil genapnya. Nah, di sini bisa lihat sendiri ada yang genap menggunakan pink dan yang ganjil menggunakan red. Begini rumus atau codingannya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita coba start lagi ya. Akan muncul seperti apa. Nah, cek koneksi. Kalau nah, bisa dilihat sendiri ya. Di sini row-nya juga berganti warna menjadi merah, dan yang row genap menjadi pink, dan kita sudah bisa melakukan pencarian lebih dari 3. Perkenalkan, nama saya Arya Gustian, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja bagian yang ada dalam form 1 yang ada dalam gambar dalam video tersebut. Ini saya sudah membuat sebuah tombol cek koneksi, terus ada sebuah label pencarian, ID guru, terus ada nama guru. Di bawahnya saya membuat sebuah label lagi, terus kita diberi nama dengan jenis kelamin. Terus di sini saya membuat sebuah label lagi di bawahnya, dan kita beri nama alamat. Terus selanjutnya kita buat lagi label di bawahnya. Terus kita tulis dengan nomor telepon. Terus kita duplikat dan membuat sebuah tombol lagi di samping. Terus kita beri nama tambah. Terus kita buat tombol lagi di bawahnya. Terus kita beri nama ubah. Terus kita duplikat dan membuat tombol lagi di bawahnya. Kita tulis nama hapus. Ya, bertemu lagi dengan saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengcoding button tambah. Nah, button tambah ini terkhususnya untuk primary key. Berikut tutorial codingnya, lihat saja. Nah, ketikkan perintah sama dengan new data MySQL clean MySQL command. Nah, perhatikan di sini titik atau ketik atau rumus dari codingannya harus tepat dan jelas. Ikuti saja codingannya. Di sini ada. Nah, saya mempunyai textbox 2, textbox 3, textbox 4, textbox 5, textbox 6. Nah, saya masukkan ke dalam codingannya agar nanti textbox tersebut bisa terbaca. Perhatikan ketik-ketiknya harus tepat dan tidak ada yang kurang. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan tricat, dan ini saya khususkan untuk primary key. Nah, rumus if message box dot show. Kemudian saya memasukkan perintah di dalamnya berisi apakah Anda akan melakukan penambahan data. Nah, ini untuk perintah di dalam message box. Lalu kita isikan lagi informasi. Nah, di sini bebas informasi atau pengertian atau perhatian boleh masukkan bebas, tergantung kebutuhan Anda mau membuat apa. Kemudian message box button titik yes no tanda kurung yes tanda kurung windows dialog result, dan lalu perintah execute non query. Nah, di sini tuh sangat penting. Misalnya yang tadi primary key. Nah, ketika menambah data primary key, misalnya ID gurunya sama, itu tidak akan terisi atau gagal. Dan ketika ada NIM yang sama akan memberikan data atau memberikan nama ID sudah digunakan atau ID sudah terpakai. Nah, di sini saya menggunakan ID
kemudian ID sudah digunakan. Nah, message box-nya ID ini sudah digunakan. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan melakukan coding lagi ke button 1, perform klik. Untuk button 1 dan button 2, 3, 4, 5, dan 6 itu menggunakan clear. Bisa diikuti saja codingannya. Ini sangat penting untuk primary key atau kunci. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Nah, coding ini harus menggunakan trik copy paste agar kesalahan data tidak banyak atau tidak terjadinya kesalahan dalam pengetikan. Ketika sudah seperti ini, lalu kita start atau membuktikannya seperti apa. Kalau kita start, bisa dilihat sendiri, kita cek koneksi, kita akan membuktikannya benar atau salah. Nah, ini saya akan mengisikan NIM yang sama dengan nama guru seri 42101 dan nama Zulpan, jenis kelamin laki-laki, dan alamat Duku Pegojengan, kemudian nomor teleponnya. Kita akan klik tambah. Nah, di sini kita akan melakukan data, kita yes. Nah, di sini ada informasi ID ini sudah digunakan, berarti gagal pengisiannya. Nah, tidak terisi ya. Saya Muhammad Zaki Widodo dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Mas Marlan Adang. Nah, di sini saya akan mengubah database yang mau diubah. Di From Design, klik saja pada button ubah. Nah, di sini saya akan memasukkan script sebagai berikut. Perintah sama dengan. Nah, di sini kita klik spasi saja, nanti akan muncul otomatis. Nah, di sini di bagian sini jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, di sini ada update. Nama tabel yang mau diubah itu tabel apa. Nah, di sini ada tabel guru dengan tag nama guru di text box 3 dan jenis kelamin di text box 4 dan alamat di text box 5 dan nama telepon di text box 6. Di guru di text box 2, lalu koneksi tutup kurung. Ya, selanjutnya di bawahnya adalah if message box false. Nah, di sini apakah Anda yakin ingin mengubah data jika iya, tekan yes. Nah, di sini ada button yes dan no. Jika Anda ingin mengubah data, itu klik button yes. Selanjutnya di bawahnya ada perintah execute non query. Selanjutnya kita akan klik start dan kita akan ngetes cek koneksi. Nah, di sini saya akan mengubah nama dari guru yang bernama Sally. Nah, di sini saya akan merubah menjadi Sally Ananda. Kita klik button ubah. Nah, di sini kita akan klik button yes. Nah, di sini sudah keubah ya teman-teman. Saya Agung Setiawan, NIM 423210004. Baik, saya lanjutkan untuk codingan selanjutnya. Untuk perintah hapus, sintaknya perintah sama dengan new mysql.data mysql client.mysql command. Perintahnya yaitu delete from tb_guru where id_guru ada di text box 2, lalu tuliskan koneksinya. Selanjutnya kita membuat perintah pesan box messagebox.show yang bertuliskan apakah Anda yakin
menghapus data. Jika iya, Anda bisa tekan yes. Lalu information. Ini check box button yes no untuk mengaktifkan notifnya. Lalu kita masukkan perintah execute non-query. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah untuk membersihkan kolom setelah klik yes. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskannya. Kita pertama klik start. Nah, lalu akan muncul tampilan ini cek koneksi. Nah, setelah data-data pada tabel muncul, kita akan menghapus data tersebut. Kita akan menghapus. Nah, ini kita klik tabel. Lalu apakah Anda ingin menghapus? Kita klik yes. Nah, setelah berhasil menghapus, kita ingin menambah. Kita isikan ID-nya, data-datanya, nama guru, jenis kelamin, ada alamat, dan nomor teleponnya. Nah, setelah semua terisi, kita klik tambah, yes. Nah, sekarang sudah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita ingin mengubah nama guru Salsa menjadi Salsa Salsabila. Nah, terus kita klik ubah. Yes. Apakah Anda ingin mengubah? Klik yes. Nah, setelah berhasil diubah, ini merupakan ya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.